Proyek terowongan terpanjang kereta cepat Jakarta-Bandung Tunnel 2 di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat akhirnya rampung pada 17 Juni 2022. Dengan keberhasilan inilah, 13 terowongan yang ada di jalur kereta api ini sekarang telah tersambung. Sebelumnya, pengerjaan Tunnel 2 sepanjang 1040 meter ini menjadi salah satu titik konstruksi dengan tantangan tinggi karena berada di tanah lempung atau clay shell. Sebab jenis tanah ini mempunyai karakteristik mudah lapuk sehingga berpotensi menimbulkan pergerakan konstruksi timbunan maupun jalan yang terdapat di atasnya. Meski begitu, dengan progres fisik proyek kereta api cepat ini baru mencapai 76%, sehingga masih dibutuhkan waktu kurang lebih setahun sampai kereta bisa beroperasi. Kereta api jurusan Jakarta-Bandung ini nantinya bisa mempunyai kecepatan sekitar 350 hingga 420 km per jam dengan waktu tempuh sekitar 36 menit. Namun, kereta api cepat Jakarta-Bandung ini bukan jadi satu-satunya transportasi yang bisa ngebut secepat kilat. Di beberapa negara lain, ada juga alat transportasi yang kecepatannya bisa membuat banyak orang kagum. Pemirsa, inilah 7 transportasi tercepat di dunia yang pastinya jadi anti telat versi on the spot. Di Indonesia, khususnya kota Jakarta, bajai merupakan salah satu transportasi umum yang masih ada dan masih bisa digunakan sebagian kecil masyarakat. Dengan bentuk unik dan memiliki roda 3, alat transportasi untuk 2 penumpang ini biasanya memiliki kecepatan maksimal sekitar 70 km per jam. Tapi apa jadinya kalau bajai diubah menjadi kendaraan berperforma tinggi? Yap, inilah yang dilakukan seorang pria asal Inggris, Matt Everett. Setelah membeli bajai keluaran tahun 1971 dari eBay dengan harga sekitar 55 juta rupiah, pengusaha ini melakukan modifikasi cukup ekstrim karena mengganti mesinnya dengan kapasitas 1300 cc. Dengan mesin yang lebih besar dan beberapa modif di sektor kaki-kaki, bajai milik Matt berhasil mencatatkan rekor dunia sebagai yang tercepat dengan kecepatan maksimal 119,5 km per jam. Untuk kendaraan transportasi massal seperti bus, keselamatan penumpang memang kriteria utama. Tapi bukan berarti kendaraan besar ini benar-benar melupakan performa dan kecepatannya. Karena ada beberapa bus di luar negeri yang bisa ngebut tapi tetap bisa berkendara aman. Salah satunya adalah bus yang melakukan test drive di Millbrook Proving Ground di kota Bedfordshire, Inggris. Tercatat, kecepatan bus mencapai 123 km per jam. Uniknya, bus ini berbahan bakar biomethane yang berasal dari kotoran sapi. Jika tadi adalah bus tercepat dengan bahan bakar ramah lingkungan, maka ada bus berbahan bakar minyak yang ternyata jauh lebih cepat. Mempunyai desain bodi seperti mobil sporty mewah, bus yang panjangnya mencapai 15 meter ini dikenal dengan nama Superbus. Bisa menampung hingga 23 penumpang, Superbus mampu melesat dengan kecepatan 250 hingga 300 km per jam. Bayangin aja, saat test drive, perjalanan dari Dubai ke Abu Dhabi bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit saja. Padahal jarak antara kedua kota ini sekitar 167 km, atau hampir setara dengan jarak dari Jakarta ke Subang. Kecepatan yang jauh di atas rata-rata bus ini dikarenakan Superbus dibuat dari materi yang ringan seperti aluminium, serat karbon, fiberglass, dan polikarbonat. Wajar dengan performa serta interiornya yang mewah, bus ini dibanderol hampir 150 miliar rupiah. Meski mahal, transportasi ini sudah dibeli pemerintah Uni Emirat Arab. Sekitar setahun lalu, mobil tercepat di dunia akhirnya dinobatkan kepada Hypercar SSI Tuatara. Rekor ini dipastikan setelah uji coba pada Desember 2020 dan 17 Januari 2021 di Johnny Bohmer Proving Grounds yang terletak di fasilitas peluncuran dan pendaratan Space Florida Kennedy Space Center. Tercatat kecepatan tertinggi mobil ini rata-rata 455,3 km per jam dan berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh mobil Koenigsegg Agera RS yang kecepatannya mencapai 446,97 km per jam pada tahun 2017 lalu. Bahkan pada
pada salah satu uji coba, ternyata mobil SSI Tuatara yang dikemudikan Larry Kaplan mampu menembus rekor 482,803 km per jam. Wajar kalau jarak antara Tokyo ke Kyoto sekitar 368 km bisa ditempuh kurang dari 1 jam menggunakan mobil yang harganya lebih dari 25 miliar rupiah ini. Transportasi tercepat selanjutnya adalah kendaraan motor yakni Dodge Tomahawk. Mengadopsi mesin mobil Dodge Viper 8300cc V10 SRT, mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 500 horsepower yang disalurkan pada transmisi 2 percepatan. Hasilnya, motor Tomahawk bisa berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 100 km per jam cuma dalam waktu 2,5 detik. Bahkan saat dipacu dengan maksimal, motor bisa melaju hingga kecepatan 643 km per jam. Kecepatan ini ternyata hampir 2 kali lipat dari kecepatan maksimal motor balap MotoGP. Dengan kecepatan maksimalnya, motor sanggup melibas jarak antara Jakarta-Surabaya hanya dengan waktu sekitar 1 jam. Dengan catatan jalan yang mulus, lurus, dan tanpa ada halangan apapun ya. Uniknya, berbeda dengan motor pada umumnya, Dodge Tomahawk ternyata memakai 4 roda untuk menyalurkan tenaga besarnya itu. Roda ini juga dipakai agar motor bisa lebih stabil. Tapi sayangnya motor ini sulit mendapatkan lolos uji standar oleh pihak otoritas terkait di Amerika Serikat karena memiliki suara mesin yang bising dan mengganggu. Akibatnya, Tomahawk belum diproduksi secara massal. Transportasi anti telat sekaligus tercepat di dunia berikutnya adalah kendaraan untuk di air. Dibuat pada 1978, kapal yang dikenal dengan nama Spirit of Australia ini dirancang oleh Ken Warby. Memasang mesin pesawat turbojet Westinghouse J34, alat transportasi ini bisa melaju sejauh 1 km setiap 7 detik. Sedangkan untuk kecepatan maksimalnya, Spirit of Australia ternyata bisa mencapai 510 km per jam, sehingga sering disebut pesawat terbang air. Menariknya, tak ada yang spesial dari bahan bodi kapal tercepat ini, sebab bodi kapal hanya terbuat dari kayu kapal pada umumnya. Tapi dengan kesederhanaannya ini, rekor kapal tercepat ini masih belum dipecahkan lagi hingga saat ini. Saat ini kereta adalah salah satu moda transportasi massal yang sering dipakai di berbagai negara. Meski setahun ke depan mungkin ada kereta cepat yang bisa melaju dengan kecepatan 350 hingga 420 km per jam, namun rata-rata kecepatan kereta di Indonesia kurang dari 200 km per jam. Ini berbeda dengan kereta yang beroperasi di Jepang, mempunyai panjang sekitar 290 meter, kereta L0 series maglev ternyata bisa melaju hingga 603 km per jam. Untuk menempuh jarak sekitar 73 km, kereta hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja. Bahkan untuk menempuh jarak antara Tokyo ke Nagoya yang jaraknya sekitar 286 km, kereta hanya butuh waktu 40 menit. Ini sudah termasuk beberapa kali berhenti di stasiun loh. Mulai beroperasi sejak November 2012, kereta dengan ciri khas bagian depan cukup panjang ini melaju dengan teknologi levitasi magnetik atau mengambang secara magnetik. Jadi nggak berjalan di rel seperti kereta yang ada di Indonesia ya pemirsa. Oh ya, selain Jepang, kereta yang memakai sistem levitasi magnetik ini juga ada di beberapa negara maju lain seperti Cina, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Transportasi tercepat di dunia saat ini adalah pesawat Lockheed SR-71 yang pertama kali terbang tahun 1964. Dijuluki Blackbird atau si burung hitam karena bodi pesawat berwarna hitam. Pesawat ini mampu terbang hingga kecepatan hampir 3 kali kecepatan suara atau tepatnya 3.200 km per jam. Jadi kalau perjalanan maskapai penerbangan rute Jakarta-Tokyo biasa ditempuh 8 jam, maka Blackbird SR-71 ini hanya butuh waktu kurang dari 2 jam saja. Bahkan pada tahun 1986, Blackbird SR-71 yang dipiloti oleh Brian Scholl ini menjadi pesawat tercepat di dalam atmosfer bumi karena berhasil mencapai kecepatan tertingginya, yakni 3,5 kecepatan suara saat terbang di atas langit Libya.
Selain itu, si burung hitam ini juga memegang rekor sebagai pesawat yang mampu terbang tertinggi saat dipiloti oleh Kapten Robert Held pada tahun 1976. Bayangkan saja, pesawat pengintai ini bisa terbang di ketinggian hampir 26 km dari permukaan bumi. Rekor ini pun bertahan hingga sekarang dan hanya bisa disaingi oleh roket luar angkasa dan pesawat ulang-alik yang memang didesain untuk perjalanan luar angkasa. Punya keunggulan di kecepatannya dan kemampuan terbang tinggi, wajar kalau SR-71 yang berperan sebagai pengintai ini bisa menembus ruang udara negara manapun tanpa harus takut pada peluru kendali yang ditembakkan. Malah selama beroperasi sejak 1964 hingga 1998, tidak ada satupun Blackbird yang ditembak jatuh oleh musuh. Padahal pesawat ini bertugas di beberapa perang, salah satunya adalah Perang Vietnam. Kabarnya selama perang inilah pihak Vietnam Utara menembakkan lebih dari 800 peluru kendali darat ke udara untuk menjatuhkan si burung hitam. Tapi tak satupun ada yang bisa mengenainya. Saat ini SR-71 sudah tidak lagi digunakan oleh militer Amerika Serikat sebab biaya operasi yang mahal dan juga karena situasi perdamaian dunia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, beberapa pesawatnya digunakan oleh NASA untuk penelitian luar angkasa.